Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, buat teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Revan Maulana. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali terkait dari materi MTCNA pada materi networking fundamental ini, teman-teman. Nah, jadi sebelumnya kita sudah untuk membahas terkait dari materi bridge, dan sekarang kita akan lebih lanjut terkait untuk mendalami materi dari MTCNA ini, teman-teman. Yang dimana kita di sini akan membahas yaitu VPN tunneling, teman-teman. Nah, jadi bila mana teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan yang namanya VPN, karena dalam multitasking ataupun kehidupan sehari-hari juga VPN merupakan salah satu di sini saya gunakannya sebagai alternatif agar kita bisa mengakses jaringan luar, teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman hanya tahu apa itu VPN ya, teman-teman. Jadi banyak sekali ya jenis untuk VPN itu sendiri, ada yang bentuknya browser, ada yang bentuknya sebuah jaringan atau yang lainnya ya, teman-teman. Tapi itu cakupannya sama kok, dia sebagai VPN. Nah, jadi di sini VPN itu apa sih? Nah, untuk VPN itu sendiri adalah Virtual Private Network, teman-teman. Jadi, secara umum, dia dapat digunakan ketika kita menginginkan cara secure ataupun cara aman untuk mengakses jaringan lokal area network melalui internet dengan menggunakan konsep tunneling, teman-teman. Jadi, contoh dari VPN ataupun konsep dari VPN tunneling ini itu sangat luas dan juga beragam, teman-teman ya. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di atas pada bagian pembahasan di sini, saya sudah sediakan topologi sederhana terkait dari VPN tunneling sendiri. Untuk jenisnya itu beragam, namun di sini saya hanya untuk mencantumkan yang sederhana dan untuk mudah dipahami pada pembahasan kali ini ya, teman-teman. Dan tentunya pada pembahasan pertama kali ini kita tidak akan langsung untuk praktek, teman-teman. Kita akan membahas keseluruhan terkait dari konsep materi VPN ini, teman-teman. Dan nanti untuk pembahasan yang lebih lanjut ataupun lebih dalam terkait dari materi VPN ini kita akan bahas pada materi setelah ini ya, teman-teman, tentunya. Oke. Di sini terdapat satu perusahaannya, contohnya yang mana perusahaan pertama itu sebagai pusat yang ada di sebelah kiri ini, mikrotik yang ada di sebelah kiri ini gambaran dari router bot, yang dimana di sini kita untuk perumpamaan bahwasanya di sini Jakarta adalah pusatnya, teman-teman. Oke, jadi yang selanjutnya di sini terdapat router bot Semarang, yang dimana di sini kita akan umpamakan bahwasanya untuk router bot bagian daerah secara geografis itu dari Semarang itu sebagai cabangnya dari si perusahaan yang ada di pusat Jakarta ini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, teman-teman, bagaimana cara kita bisa untuk mengakses mikrotik ataupun jaringan LAN yang ada di cabang menggunakan yaitu klien pada router board pusat, teman-teman. Nah, pada pembahasan video kali ini kita akan mencoba untuk mensolve alias untuk membahas terkait dari penasaran teman-teman. Jadi di sini caranya adalah kita bisa untuk memanfaatkan tunneling, yaitu untuk membuat terowongan atau di sini kita sebutnya adalah interface virtual yang dapat berjalan pada internet, teman-teman. Nah, jadi di sini maksudnya ketika ada satu cabang yaitu Jakarta di sini umpamakan sebagai pusat, dan untuk router board yang ada bagian Semarang ini yaitu adalah sebagai cabang. Nah, teman-teman tahu ya bahwasanya untuk bisa terhubung ataupun syarat bisa terhubungnya suatu perangkat komputasi itu memerlukan yang namanya perantara, teman-teman. Yang dimana di sini kita menggunakan perantara tunneling, teman-teman. Nah, bisa saja kita menggunakan perantara seperti bentuknya fisik, kabel optik, UTP. UTP tidak direkomendasikan ya, teman-teman. Karena di sini secara geografis bahwasanya sangat jauh sekali ya, teman-teman, dari Jakarta ke Semarang itu berapa kilometer. Nah, kita bisa saja menggunakan kabel fiber optik. Tentunya kita tahu ya bahwasanya untuk kelemahan dari secara fisik ataupun ketika kita menggunakan interface atau perantara secara fisik itu akan terjadi yang namanya permasalahan atau trouble, teman-teman. Belum lagi dari biaya pengeluaran yang kita keluarkan untuk bisa membeli kabel tersebut, dan juga mungkin perangkat-perangkat lainnya agar si kabel-kabel tersebut itu terjaga ataupun ya kita bisa utak-atik lah. Nah,
di sini kita menggunakan alternatif virtual interface teman-teman, yang dimana di sini untuk sebutan dari interface virtual itu sendiri adalah tunnel. Tunnel itu terowongan ya. Nah, jadi saat untuk kita bisa untuk menjalankan ataupun menggunakan interface virtual yaitu tunnel ini adalah dari si router board, yaitu pada bagian pusat terhubung ke internet. Begitu juga router board yang ada di cabang, yaitu di Semarang. Dia harus terkoneksi ke internet. Nah, nantinya kita akan konfigurasi yaitu VPN tunnel, yang dimana nantinya dia bisa terhubung ke internet, namun tidak secara publik teman-teman. Karena di sini VPN itu adalah private network, yang dimana nantinya untuk interface-nya sendiri itu tergolong secure atau aman. Jadi untuk mungkin seseorang yang memang tidak bertanggung jawab itu kecil kemungkinan ya bisa mengakses dari interface virtual kita. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan terkait dari konsep materi pada virtual private network, yaitu VPN tunneling. Dan di sini nantinya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi yaitu jenis-jenis VPN tunneling teman-teman, seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwasanya di sini kita menggunakan yaitu sebuah contoh topologi sederhana, yang dimana di sini untuk topologi pada kali ini ataupun topologi sederhana ini kita bisa untuk implementasikan berbagai jenis VPN teman-teman. Jadi sangat banyak sekali ya di sini terdapat 4, namun kita tahu bahwasanya di sini bukan hanya terdapat 4, melainkan pada IOIP ataupun pada yang pertama ini nantinya akan ada beberapa pembahasan lagi tentunya ya. Jadi teman-teman tolong simak sebaik mungkin dan sedetail mungkin agar materi yang saya sampaikan bisa untuk diserap dan bisa dipahami secara baik teman-teman. Nah, untuk jenis dari VPN tunneling sendiri yang akan kita bahas pada materi selanjutnya adalah yang pertama IOIP, kedua VPTP dan juga SSTP. Untuk VPTP mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi karena pada siswa juga kita bisa temukan point to point. Ya teman-teman, yang ketiga adalah L2TP, IP tambah IPsec ya teman-teman, yang tentunya yang terakhir adalah OpenVPN. Nah, jadi untuk pembahasan terkait dari materi konsep yang ada pada VPN ini mungkin seperti itu ya, itu saja ya teman-teman. Semoga apa yang tadi saya sampaikan terkait dari konsep bisa untuk inspek lebih dalam terkait dari materi VPN terpilih ini teman-teman. Nah, jadi nantinya untuk materi dari konsep ini akan menjadi tunjangan ke depannya bila mana kita nanti konfigurasi dari jenis-jenis VPN tunneling ini teman-teman, yang nantinya akan sangat terhubung ya teman-teman pastinya. Nah, di sini masih dalam satu pembahasan. Oke, jadi kita akan lanjut untuk membahas dari jenis-jenis VPN tunneling, dan juga kita akan coba konfigurasi satu persatu pada jenis VPN tunneling ini. Oke, nah di sini saya sudah membuat terkait dari topologi yang nantinya kita akan gunakan sebagai konfigurasi pada jenis tipe VPN tunneling yang pertama, yaitu adalah EOIP teman-teman. Nah, pertama-tama di sini kita seperti biasa agar untuk mengetahui terlebih dahulu konsep dari VPN tunneling jenis EOIP ini seperti apa sih? Oke, jadi untuk EOIP itu sendiri merupakan kepanjangannya adalah Ethernet over IP teman-teman. Itu adalah protokol pada mikrotik router OS yang bermanfaat atau berfaedah untuk membangun sebuah tunnel antar mikrotik router di atas sebuah koneksi TCP/IP teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah tahu ya terkait di apa itu TCP/IP, karena juga sudah kita untuk bahas pada materi sebelumnya, yaitu networking model, yang dimana untuk TCP/IP sendiri itu terdapat beberapa layar teman-teman. Nah, selanjutnya EIP merupakan protokol priority mikrotik ataupun support terhitung di Linux, namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur VPN tunneling dengan jenis tipe EIP ini, router di head office dan juga router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Nah, jadi di sini maksudnya bahwasanya dari cabang 1 ke cabang 2 itu harus wajib menggunakan mikrotik dan menjadi vendor yang sama. Untuk membangun tunnel kedua kantor di kantor, baik kantor pusat ataupun kantor cabang, harus terkoneksi ke internetnya. Itu sudah pasti ya teman-teman, karena kita sudah untuk bahas pada materi yaitu konsep sebelumnya.
Jadi untuk EYP tunnel sendiri itu adalah menghubungkan antar site yang dimana antar site itu harus memiliki network yang sama teman-teman. Nah di sini maksudnya adalah untuk harus memiliki network yang sama. Jadi di sini kita akan terlebih dahulu untuk setup dari topologinya agar ketika nanti kita konfigurasi dari EYP akan bisa untuk saling terhubung dari atas pembahasan ataupun konsep pembahasan pada EYP dan pada topologi kita. Dan di sini kita akan coba slide down karena di sini sebelumnya saya sudah menambahkan, sebelumnya saya sudah menambahkan 2 mikrotik, jadi teman-teman tinggal untuk ikuti saja step by step ataupun langkah demi langkah yang saya di sini praktekkan teman-teman. Ya di sini kita save. Nah untuk bagian di sini tidak beraturan ya teman-teman, harusnya di sini biar berurutan. Tidak apa-apa, kita bisa untuk langsung edit saja. Kedua, kita save dan kita bisa untuk langsung hubungkan dari VPC ataupun klien pertama pada pusat dan klien kedua pada bagian cabangnya teman-teman. Nah di sini ketika kita mengkonfigurasikan dari EOIP ataupun VPN tunneling dengan jenis EOIP, syaratnya adalah dari pusat maupun cabang pada bagian kliennya ataupun pada bagian LAN-nya, yaitu klien ini dia harus berada pada satu network teman-teman. Jadi pada klien yang ada pada router pusat di sini dia harus satu network dengan yang ada pada di router cabang teman-teman. Nah untuk satu networknya sendiri kita akan coba untuk deskripsikan ya teman-teman, berapa IP address yang akan kita gunakan. Oke, jadi kita akan coba untuk pakai kelasnya saja 119.10.0/24 tentunya. Nah nantinya di sini itu range yang akan didapatkan VPC 1 pada yaitu mikrotik pusat dan juga VPC 2 yang ada pada cabang di sini, yaitu sebagai contoh VPC 1 adalah titik 2 dan VPC yang ada pada cabang ini adalah titik 3 teman-teman, seperti itu. Nah nantinya di sini itu paket ataupun sebuah interface tunneling itu akan masuknya ke dalam ataupun di sebuah area internet ya teman-teman. Jadi dia dalam suatu internet itu terintegrasikan yang namanya interface virtual yang nantinya dia akan terhubung dengan cabang yang satunya teman-teman. Dan nantinya bila mana sudah terhubung, teman-teman tahu ya bahwasanya ketika ataupun sebuah perusahaan menginginkan dari si kedua router mikrotik ini ataupun kedua perangkat komputasi tentunya saling terhubung teman-teman. Yang artinya bila mana saling terhubung, maka dari itu kita bisa langsung untuk mengirimkan sumber daya baik itu data, file, video dan juga audio teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama di sini kita bisa untuk langsung saja konfigurasikan dari materi jenis EOIP pada VPN tunneling. Nah, sebelum kita lanjut pada pembahasan terkait dari konfigurasinya, kita akan coba untuk masuk terlebih dahulu pada mikrotik pusat. Di sini kita akan coba untuk rename terkait dari hostname-nya agar bisa untuk terurut ataupun agar kita bisa untuk bedakan. Oke, seperti biasa kita kita ke sistem identity set name rb strip pusat. Dan yang selanjutnya pada mikrotik 2 kita akan coba untuk isikan sistem identity set name rb strip cabang teman. Oke, di sini kita sudah untuk konfigurasikan terkait dari sistemnya. Setelah itu kita akan coba untuk lihat DHCP kliennya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP secara otomatis yang mana di sini IP yang kita dapatkan secara otomatis tersebut itu dari ISP teman-teman tentunya ya. Bila mana ISP ini menyediakan yaitu DHCP server, maka kita akan secara otomatis untuk mendapatkan IP secara otomatis juga teman-teman. ISP client free. Dan di sini pada mikrotik ataupun mikrotik cabang juga dia sudah mendapatkan IP-nya secara otomatis
Namun di sini saya sarankan untuk konfigurasikan dari bagian IP address yang mengarah ke ISP-nya, yaitu menggunakan static, teman-teman. Karena kenapa? Karena nantinya agar kita patenkan ataupun kita hanya untuk patenkan IP itu saja yang akan kita gunakan untuk konfigurasi di materi VPN tunneling jenis OIP ini, teman-teman. Jadi akan lebih mudah lagi ya bila mana kita terorganisir terkait dari IP address-nya. Oke. Jadi kita ke mikrotik pertama, yang dimana pada mikrotik pertama kita akan coba untuk IP address, address, itu kita samakan satu networkan dengan yang ada pada IP address yang sudah kita request di HCP client pada mikrotik ini dengan oktet yang berbeda, teman-teman. Oktet akhirnya maksud saya, dia masih dalam satu network 13, kita coba untuk 100 ya, 124, interface-nya yaitu ether 1, teman. Oh, nanti kan nabrak. Nah, untuk hal tersebut nanti kita akan coba untuk hapus terlebih dahulu terkait dari IP address-nya. Oke. Di sini kita bisa untuk langsung enter saja. Yaitu IP route and gateway. Yang dimana di sini, mungkin kita akan coba untuk hapuskan terlebih dahulu ya terkait dari IP yang sudah kita dapatkan secara DHCP. IP maaf, kita coba DHCP client remove number 0. Oke, dia coba, saya akan coba untuk lihat client print. Di sini sudah tidak ada. Nanti kita bisa untuk IP route, yang dimana di sini sebagai gateway agar kita bisa mengarahkan IP address itu terhubung dengan ISP ini. IP route add gateway 192.168.189.128. Oke, langsung saja enter. Nah, di sini kita akan coba untuk IP address ping. Nah, di sini sudah ada ya. Kita akan coba ping 188, apakah bisa? Oke, di sini kita bisa terhubung ke internet, teman-teman. Selain kita bisa untuk ping ke IP DNS-nya Google, kita akan coba untuk ping ke domain name sistemnya Google juga. Oke, di sini IP DNS-nya belum kita setting karena di sini kita memberikan IP address-nya juga secara otomatis yang menyambung ataupun mengarah pada ISP-nya, DNS, set, servers. Di sini teman-teman tinggal untuk ikuti saja step by step yang saya lakukan. Lalu kita coba lagi ping ke Google. Oke, di sini sudah bisa. Nah, bila mana sudah bisa, kita konfigurasikan pada mikrotik yang kedua juga. Yang dimana di sini kita akan coba lihat HTTP client remove number 0. Dan untuk kita langsung saja untuk konfigurasikan IP address secara otomatis, secara statik, maaf. Tentunya masih satu network. Address 192.168.189.200/24. Lalu interface per-1. Ya sudah, IP route add gateway 192.168.189.118. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, nah di sini IP gateway-nya kakak menemukannya ataupun dicantumkannya itu sesuai dengan yang dimana, teman-teman? Nah, mungkin sih teman-teman bertanya-tanya terkait dari gateway yang saya cantumkan di sini itu berasal dari mana. Nah, teman-teman bisa lihat pada bagian web browser ataupun pada bagian dari kolom pencarian web browser kita di sini, yaitu ketika kita ingin mengakses pinnet ini kita menggunakan IP 192.168.189.128, yang dimana di sini dia terhubung ke server VMware kita, yang dimana untuk VMware sendiri itu secara otomatis ketika kita konfigurasikan pada bagian networknya itu menggunakan VMware NAT ya, teman-teman. Jadi dia mentranslatekan dari IP private ke IP public ataupun sebaliknya, dan juga yaitu bridge, teman-teman, bridge adapter ya, secara otomatis. Oke, End gateway udah kita enter. Setelah itu IP DNS domain name system kita bisa untuk ketikkan set servers 888. Kita di sini menggunakan yaitu CLI ya, teman-teman. Kita bisa untuk ping 888.
Oke, bisa. Coba ping ke google.com. Nah, di sini dia sudah bisa. Nah, maka dari sini, bila mana kita sudah konfigurasikan IP address secara statik, baik dari pusat ataupun dari sisi cabang juga, kita bisa untuk langsung saja konfigurasikan EOIP-nya. Seperti biasa kita masuk pada window-nya. Oke, kita tutup untuk size. Nah, kita masuk ke pada dua router ini teman-teman, yaitu pusat dan juga cabang. Pertama-tama kita akan coba masuk ke pusat. Kita tunggu terlebih dahulu sampai dia masuk pada tampilan halaman Winbox ya. Setelah itu kita pilih new Winbox lagi, kita refresh dan kita masuk ke router board cabang. Oke, di sini sudah ada. Nah, maka di sini kita bisa untuk bagi saja. Kita cancel. Nah, di sini dia masuknya ke grup. Oke, di sini pada sisi kanan saya, teman-teman bisa lihat pada layar monitor ataupun layar handphone teman-teman, bahwasanya di sini router cabang berada pada sisi kanan dan untuk router pusat itu ada pada sisi kiri. Nah, untuk konfigurasi dari EOIP itu sendiri seperti apa? Oke, kita bisa untuk langsung saja masuk pada bagian menu interface pada router pusat terlebih dahulu ya, kita konfigurasikannya. Setelah itu kita add ataupun tambah. Di sini terdapat menu tambah. Nah, kita klik dan setelah itu teman-teman lihat ataupun pilih dengan yang namanya EOIP tunnel yang di atas ini ya, mentok di atas. Bentar. Nah, untuk deskripsi dari namanya sendiri kita definisikan sebagai cabang teman-teman. Itu RB pusat atau cabang. Itu cabang. Oke. Untuk tipenya EOIP tentunya. Dan untuk lokal address ya, di sini teman-teman harus untuk perhatikan bahwasanya untuk lokal address di sini itu harus ataupun bentuknya harus IP public teman-teman. Namun karena di sini kita menggunakan simulator InetLab, tentunya yang akan kita dapatkan yaitu private teman-teman. Namun tidak masalah, tidak akan jadi sebuah masalah juga ataupun problem. Kita bisa untuk langsung saja isikan IP yang ada pada mikrotik 1 dan mikrotik 2. Ini kita coba untuk deskripsikan terlebih dahulu. 199.168. Sini untuk bagian dari pusatnya, setelah itu ke cabang. Kita akan coba mapping agar tidak pusing. 200. Oke. Nah, sudah ya teman-teman. Kita masuk lagi ke bagian grup. Nah, di sini teman-teman perhatikan pada bagian remote address. Jadi di sini dia mendeskripsikan yaitu router mana nih yang akan kita coba remote ataupun kita coba akses, kita hubungkan. Tentunya karena di sini adalah goalsnya adalah kita bisa untuk menghubungkan antara router board yang ada pada pusat dan juga pada cabang. Maka dari itu di sini kita ketikkan IP yang ada di cabang, yaitu IP pada router board yang kedua. 189.200. Oh, maaf, bila tidak perlu pakai slash. Nah, sudah terdeskripsi seperti ini. Kita coba untuk lihat lagi. Oke, di sini ARP-nya udah label. Di sini kita cek saja. Oke, saya rasa sudah. Kita apply dan oke. Nah, di sini tentunya akan ada flag ataupun keterangan belum R seperti yang ada pada di atas ini, belum running ya artinya. Karena di sini kita belum konfigurasikan juga terkait dari EOIP VPN-nya juga pada router board cabang. Nah, maka dari itu kita bisa untuk langsung konfigurasikan EOIP dan untuk namanya sini RB cabang strip strip pusat. Jadi dari router cabang ke router pusat. Nah, jadi di sini harus bergiliran ya teman-teman untuk mengkonfigurasikannya. Dari router bus 1 ke router bus 2 dan juga dari router bus 2 ke router bus 1. Jadi dia mendefinisikan ataupun berkenalan terlebih dahulu
Oke, kita pada bagian remote address kita ketikkan IP yang ada pada mikrotik ataupun routerboard yang pertama, yaitu RW pusat 189.100 untuk tipenya WiFi. Oke, ARP enable dan kita bisa untuk apply. Oke, kita tunggu apakah terhubung. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwasanya keterangan yang kita dapatkan pada sisi kiri pojok ini, teman-teman bisa lihat bahwasanya yang tadinya pada router pusat juga ini tidak terdapat, yaitu huruf R yang artinya dia mendefinisikan yaitu running, maka sekarang dia sudah running, teman-teman, yang artinya kita bisa untuk langsung terkoneksi dari router board pusat ke router board cabang ataupun sebaliknya, teman-teman. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu pada bagian topologi lab kita. Kita akan coba ping dari mikrotik pertama ke mikrotik kedua, teman-teman. Ping 192.168. Di sini kita ping dari mikrotik pertama ke mikrotik 2 ya, ingat 189.200. Kita enter, tunggu. Oke, nah maka di sini akan ada keterangan untuk outputnya, yaitu kita bisa terkoneksi, yang dimana di sini ditandai yaitu detailnya 64. Untuk chime-nya di sini dia bergerak, teman-teman. Oke, jadi mungkin seperti itu ya untuk terkait dari pembahasan materi, yaitu VPN tunneling jenis tipe WiFi, teman-teman. Nah, untuk pembahasan lebih lanjutnya di sini kita akan membahas yaitu terkait dari jenis VPN yang lagi, teman-teman. Itu yang kedua adalah PPTP dan juga SSTP. Dan nantinya kita akan coba untuk konfigurasikan dengan mungkin saja topologi yang berbeda ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan materi saya ini, dan saya mohon maaf bila mana terdapat kesalahan terkait dari penyampaian ataupun sebuah kata yang memang agak ambigu ya, teman-teman, untuk bisa dimengerti. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sini saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.